Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amin. Jamaah dengan sanak sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah jumpa kembali dengan Ustadz Yudi atau Guru Yudi di sini dalam acara Pian Batakun Ulun Menjawab. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kebaikan-kebaikan dan keridhaan Allah serta diberkahi segala apa yang kita usahakan. Salawat serta salam tercurah pada panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada para pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah di dalam menegakkan Islam dimanapun mereka berada. Dan sanak sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini saya ingin menyampaikan suatu materi berkenaan dengan ruqyah dan gangguan-gangguan jin. Nah, pada kali ini jamaah, insyaallah saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda gangguan jin pada diri manusia. Gangguan jin, kita tidak memungkiri bahwa mereka kadang-kadang ada yang usil kepada kita dan juga ada yang memang tugasnya untuk mengganggu kita dan bahkan menjadi suruhan-suruhan bagi dukun-dukun atau tukang-tukang sihir seperti itu. Nah, ketika mereka mengganggu kita, mengganggu manusia, biasanya manusia tersebut gangguannya sangat banyak. Kadang-kadang dibikin sakit, kadang-kadang dibikin malas dalam beribadah dan lain sebagainya. Insya Allah pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tanda-tanda gangguan jin pada diri manusia. Yang pertama jamaah secara fisik. Secara fisik, kadang-kadang kita melihat orang tersebut ketika terkena gangguan-gangguan, dia kadang-kadang loyo, suka sakit-sakitan dan lain sebagainya. Insya Allah saya akan coba bahas. Kita akan coba bahas secara fisik. Yang pertama, ketika sudah dicoba melakukan pengobatan medis, gangguan-gangguannya masih terasa atau masih ada. Artinya, ketika dia terkena gangguan, ketika manusia terkena gangguan, kadang-kadang dibikin sakit oleh bangsa jin tersebut. Entah itu bangsa jin yang masuk sendiri, ataupun jin yang berasal dari leluhur, ataupun jin yang memang disuruh oleh tukang sihir untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dan biasanya mereka membuat diri manusia itu sakit. Ada yang sakit macam-macam. Saya pernah menemukan kasus-kasus orang-orang yang sakit terkena gangguan jin lebih banyak kepada sakit kepala. Suka sakit kepala. Kadang-kadang kalau sudah minum obat, sebentar aja minum obat, setelah itu sakit lagi. Kadang-kadang tidak ketika minum obat tidak merasa baikan, malahan dia merasakan sakit yang semakin sakit gitu. Nah, ketika coba diruqyah, ketika dicoba untuk dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, barulah terasa dia dalam dirinya ada gangguan-gangguan jin. Seperti itu jamaah. Banyak sekali yang kami temukan ketika meruqyah orang tersebut, mereka terkena gangguan-gangguan jin lantaran mungkin kelalaian manusia itu sendiri, atau bangsa jin ada yang suka dengan terhadap dia, ataupun ada jin yang dikirim oleh orang lain untuk mengganggu dia. Nah, ini jamaah,
tanda-tanda gangguan jin pada diri manusia adalah manusia tersebut merasakan sakit pada tubuhnya, entah di kepala, entah di dada, di perut, di lengan, di kaki, dan seterusnya, seperti itu. Yang kedua, jamaah, pusing-pusing sebagian atau secara keseluruhan, jadi suka pusing dia. Sering sekali kita dapatkan juga kasus-kasus, pokoknya bagian-bagian kepala itu sangat sering kita temukan kasus-kasusnya. Kepala, leher, itu sering kita dapatkan kasus-kasus tersebut. Ingat tidak jamaah, saya pernah menceritakan ada orang yang terkena gangguan jin lantaran dia menumpahkan air panas ke tempat di mana dia sering mencuci piringnya. Dia tumpahkan air panas di tempat cuci piring, ternyata di tempat cuci piring tersebut banyak sekali bangsa jin, ada bangsa jin yang sedang makan dari sisa-sisa makanannya. Nah, makanya jamaah sekalian, kalau seandainya kita menumpahkan air panas, membuang air panas ke tempat cucian piring, maka kita terlebih dahulu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang perlu kita yang perlu kita lakukan ketika menumpahkan air panas di tempat cucian piring kita. Karena kita tidak tahu sisa-sisa makanan kita tersebut bisa jadi menjadi hidangan bagi bangsa jin yang mereka memang memakan dari sisa-sisa makanan yang kita makan. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, suka nyeri, panas atau terasa berat pada bagian-bagian persendian atau bagian-bagian sendi-sendinya, seperti itu. Kadang-kadang kita menemukan kasus-kasus seperti ini. Dia suka merasakan panas pada bagian-bagian tubuh tertentu gitu. Kadang-kadang terasa berat badannya, seperti di pundaknya ini ada yang menggelantung atau ada yang kalau bahasa kami itu dihambin atau seperti itulah. Ada merasa dia membawa beban yang sangat berat di pundaknya atau di punggungnya. Nah, ini sering kita dapatkan kasus-kasus orang yang merasa berat pada bagian-bagian pundaknya dan seterusnya, seperti itu. Leher kadang-kadang berat atau kadang-kadang kaku gitu. Nah, kalau seperti ini biasanya juga di terapinya bukan hanya di terapi ruqyah jamaah, tapi juga kami anjurkan untuk terapi bekam. Siapa tahu memang perlu penanganan media-media atau pengobatan tibun nabawi yang lain seperti bekam ataupun pasdu dan lain sebagainya. Terus jamaah yang dirahmati Allah, dada sesak atau panas sering kami dapatkan. Beberapa hari ini saya menterapi seseorang yang suka dadanya sesak, tetapi dia tidak, sesaknya itu bukan karena sakit asma. Sakit asma dengan sesak sesak gangguan jin itu mungkin berbeda gitu ya, karena saya tidak pernah merasakan sesak napas atau sakit asma. Jadi tidak tahu bagaimana rasanya sakit asma, apalagi alhamdulillah mudah-mudahan tidak pernah, apalagi terkena gangguan jin. Tapi orang-orang yang terkena gangguan jin, dia merasakan dadanya sesak atau terasa panas. Nah, seperti ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, sakit pada perut atau ulu hatinya. Kadang-kadang jamaah yang dirahmati oleh Allah, bangsa jin itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia suka tinggal di perut. Dia suka tinggal di daerah-daerah perut atau lambung, seperti itu. Sehingga orang tadi kadang-kadang merasakan sakit perut, kadang-kadang merasakan sebah perutnya, kadang-kadang merasakan ulu hatinya nyeri dan lain sebagainya. Kadang-kadang terasa perutnya itu panas. Kadang-kadang dia merasakan seperti melilit-lilit, seperti mau mules. Tapi ternyata dia bukan mules, bukan pengen buang air besar, tidak. Tapi karena memang ada gangguan-gangguan di dalam perutnya. Makanya orang-orang yang suka sakit perut, yang diakibatkan gangguan jin, biasanya pada saat diruqyah dia suka muntah.
Orang-orang yang terkena gangguan jin pada perut itu biasanya kalau diruqyah suka muntah itu. Mual, muntah seperti itu. Dan muntahnya kadang-kadang luar biasa banyaknya. Kadang-kadang luar biasa banyak sekali gitu. Bahkan kadang-kadang aromanya itu melebihi aroma muntah biasa gitu. Bau. Tapi kita sebagai seorang terapis, saya pribadi sebagai seorang terapis tetap memberikan penguatan-penguatan kepada orang-orang yang kami ruqyah tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda gangguan jin yang berikutnya adalah gangguan di sekitar rahim dan prostat. Nah, ini banyak sekali kita temukan. Ini sering sekali kita temukan. Bagian perut, bagian rahim bagi wanita, bagian prostat bagi laki-laki sering menjadi tempat-tempat tinggal bangsa jin. Ada memang bangsa jin yang suka tinggal di rahim kalau untuk wanitanya. Ya, jadi dia suka tinggal di rahim, mengganggu sehingga gangguan tersebut sering dirasakan oleh wanita tadi sakit pada rahimnya. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada gangguan rahim oleh bangsa jin yang berupa sihir. Dia membuat wanita tersebut suka pendarahan. Terjadi pendarahan terus-menerus. Bagaimana yang pernah saya ceritakan pada materi-materi yang lalu, ada seorang ibu yang menderita pendarahan. Ketika dia datang ke medis, maka sang medis ini menyarankan untuk angkat rahim supaya berhenti pendarahannya. Ketika dia datang ke medis disuruh untuk angkat rahim, dia setuju, maka diangkatlah rahim kanan. Begitu diangkat rahim kanan, ternyata pendarahannya tidak berhenti juga. Tidak berhenti, sudah dikasih obat, sudah apa-apakankah oleh medis tersebut, ternyata tidak berhenti juga gitu. Nah, maka si dokter menyarankan untuk angkat rahim bagian kiri lagi. Nah, ketika diangkat rahimnya sebelah kiri, habis rahimnya. Dan pendarahannya pun tidak berhenti jamaah. Pendarahannya tetap saja terjadi. Nah, seperti itu. Sehingga dia bingung. Pada saat bingung tersebut, sudah pucat mukanya karena terlalu banyak pendarahannya. Dia teringat saya. Padahal beliau kenal sama saya sudah lama gitu. Tapi karena sudah mungkin untuk mencari pengobatan medis sudah, sampai diangkat rahimnya, terus pengobatan yang lain juga sudah tidak sembuh-sembuh. Allah mungkin ingatkan dia untuk diruqyah, maka dia ingat kepada saya gitu. Maka setelah itu diteleponnya, saya datang ke rumah beliau, saya tanyakan ada apa. Oh, dia cerita gini. Wah, insya Allah kita ruqyah. Nah, pada saat diruqyah jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata disinilah ketahuannya bahwa beliau terkena gangguan jin. Beliau terkena jin sihir, dan jin sihir tersebut bersarang di rahim beliau seperti itu. Nah, maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, terutama ibu-ibu dan kaum wanita ini, kalau seandainya ada gangguan-gangguan, terutama mungkin pendarahan, ketika diusulkan untuk angkat rahim, maka jangan dulu dah. Kalau kita mau usaha dulu dah. Usahanya apa? Coba baca Al-Quran dengan niatan meruqyah diri. Baca Al-Quran dengan niatan meruqyah. Jangan-jangan memang gangguan pendarahan ini diakibatkan lantaran adanya jin atau adanya sihir-sihir yang tinggal di rahim tersebut. Dan memang kata Rasulullah, darah istihadah itu adalah darah penyakit. Bahkan penyakitnya bisa datang dari bangsa jin atau sihir-sihir seperti itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentang cerita tentang pendarahan atau gangguan pada rahim atau pada prostat bagi prianya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sulit mendapatkan keturunan. Nah, ini juga pernah kami tangani kasus
di mana orang tersebut setiap kali hamil selalu keguguran, hamil keguguran. Maka kalau kegugurannya itu daging yang cikal bakal janin tersebut bukan keluar utuh, tetapi hancur jamaah yang dirahmati oleh Allah, hancur dia. Sehingga berinisiatiflah sang ibu tadi untuk minta diruqyah. Maka pada saat itu dia telepon, dan alhamdulillah saya juga ada kesempatan untuk datang ke rumah beliau. Saya datangi beliau. Begitu saya datangi, sudah tuh terlihat ada reaksi gitu. Baru kita berdialog aja udah terlihat reaksi sang ibu tadi bahwa di dalam dirinya ada gangguan. Sehingga benar jamaah, pada saat diruqyah baru surah Al-Fatihah dibacakan, beliau sudah bereaksi keras sampai kesana kemari, reaksinya sampai luar biasa lah. Nah, pada saat itu dibacakan terus ayat-ayat Al-Quran, akhirnya jin tadi melemah. Pada saat melemah, barulah terjadi dialog terhadap bangsa jin yang mengganggu tersebut. Saya tanya, kamu tinggal di mana di dalam tubuh wanita ini, dalam tubuh ibu ini? Katanya, saya tinggal di rahim katanya. Saya ditugaskan untuk tinggal di rahim. Kalau seandainya dia hamil, maka tugas kami adalah menggerogoti janin yang ada dalam rahimnya tersebut. Tugas kami adalah memakan atau menggerogoti janin yang ada di rahim tersebut, sehingga janin itu hancur dan keguguran. Pokoknya setiap terjadi pembuahan, terbentuk janin, maka tugas bangsa jin lagi adalah untuk menghancurkan, menggerogoti, memakan janin tersebut sehingga tidak berkembang, bahkan hancur dan akhirnya keguguran. Seperti itu jamaah. Ngeri kan ya kalau kita melihat atau menyaksikan orang-orang yang diruqyah dan reaksinya bermacam-macam seperti ini, yang kadang-kadang juga mengakibatkan orang tersebut terjadi pendarahan, terjadi keguguran lantaran gangguan-gangguan jin seperti ini. Sangat luar biasa ngeri gitu. Kasihan kita melihat wanita-wanita yang terkena gangguan seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan berikutnya adalah gangguan di sekitar ginjal. Nah, ini juga sangat menyakitkan bagi orang-orang yang terkena gangguan tersebut. Selanjutnya, pandangan mata kabur. Saya pernah meruqyah jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang merasakan di matanya tersebut selalu ada kabut gitu. Kabut itu apa ya? Artinya ketika dia melihat seperti ada selaput di matanya, sehingga dia penglihatannya tidak jelas gitu. Nah, pada saat sebelum diruqyah saya tanya, sudah ke dokter mata atau belum? Sudah katanya. Tapi tetap saja saya merasakan hal-hal seperti ini. Saya melihat orang tersebut seperti ada kabutnya gitu. Nah, seperti itu, maka kita coba untuk meruqyah dia. Pada saat diruqyah matanya terasa panas jamaah. Matanya terasa panas, matanya seakan-akan terbakar. Lalu saya suruh coba tempelkan telapak tangan Bapak Ibu ke mata tersebut, lalu baca suratul Fatihah. Dia baca 3 kali suratul Fatihah sambil menempelkan telapak tangannya di mata. Begitu selesai, saya coba cabut di mata, seperti ini. Akhirnya dia coba lakukan itu. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah, kabut yang selama ini dia rasakan dalam pandangannya hilang dengan seketika. Subhanallah walhamdulillah. Ternyata Al-Quran ini sangat luar biasa kalau kita mengimaninya dengan benar. Al-Quran ini sangat luar biasa dan menjadi penyembuh. Dan memang penyembuh jamaah. Karena Allah pernah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai asyifa, sebagai obat, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan ragu-ragu kita.
Sehingga ketika terjadi sakit, ketika terjadi pendarahan, ketika terjadi seringnya keguguran, ketika ada penyakit-penyakit yang kadang-kadang kambuh-kambuhan, cobalah baca Al-Quran, niatkan meruqyah diri. Niatkan meruqyah diri. Siapa tahu dalam diri kita ini ada gangguan-gangguan jin. Entah itu jin yang memang suka terhadap kita, entah jin ada yang nempel sendiri, entah jin dari jin-jin keturunan, atau mungkin jin dari suruhan-suruhan orang lain. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, dingsana sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, ketika tidur suka mendengkur dengan keras, tapi ini bukan jaminan orang tersebut kena gangguan gitu ya, tidak ada, belum bisa kita pastikan kalau orang yang suka mendengkur, orang yang suka giginya bergesekan itu terkena gangguan, belum bisa kita pastikan dia terkena gangguan jin. Karena saya juga tidur mendengkur, saya juga ngorok kadang-kadang kalau tidur itu. Tapi alhamdulillah selalu kita baca ayat-ayat Al-Quran, doa-doa perlindungan, alhamdulillah Allah jaga seperti itu. Selanjutnya, memiliki kekuatan fisik yang di luar kemampuan umumnya rata-rata manusia. Jadi kadang-kadang kita menemukan kasus-kasus seperti ini. Dia punya punya kekuatan yang sangat luar biasa, padahal tubuhnya itu sangat kurus gitu, atau kurus lah. Kalau sangat kurus terlalu juga gitu. Dia bisa mengangkat beban yang berat bagi orang lain, tapi bagi mereka atau bagi dia itu beban itu sangat ringan gitu. Ada juga kami menemukan kasus orangnya suka makan tapi badannya tidak orangnya berpiring-piring makan tapi badannya tidak gemuk-gemuk gitu. Ternyata pada saat diruqyah, orang yang suka makan banyak ini ternyata ada bangsa jin yang tinggal dalam tubuhnya dan ikut makan pada saat dia makan. Makanya tidak salah kalau Rasulullah mengajarkan kita doa sebelum makan. Berdoa dulu sebelum makan. Kalau kita terlupa ketika akan makan, ketika kita makan, sebelum makan kita terlupa dengan doa-doa, maka diajarkan oleh Rasulullah juga untuk berdoa seperti itu. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah tanda-tanda gangguan-gangguan jin pada diri manusia. Karena masih banyak sekali tanda-tanda yang lain, tapi insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita coba bahas satu persatu lagi. Dan ini kan yang kita bahas ini tanda-tanda gangguan-gangguan jin secara fisik gitu. Nanti kita coba bahas juga pada pertemuan yang akan datang tanda-tanda dalam ketika dia mungkin sedang tidur ataupun yang hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini menjadi kewaspadaan bagi kita agar kita bisa menjaga ibadah kita kepada Allah dengan baik. Ibadah sholat jangan kita tinggalkan. Yang masih bolong-bolong, ayo dipenuhi yang bolong-bolong tadi. Yang asarnya, yang zuhurnya masih sering kelupaan, ayo dipenuhi. Kenapa? Karena dengan sholat inilah akan menjadi benteng bagi kita dari gangguan-gangguan jin. Setelah sholat bisa kita laksanakan dengan baik, baca Quran. Setiap baca Quran sekarang niatkan untuk meruqyah diri kita, meruqyah rumah kita, meruqyah rumah tangga kita. Terutama untuk diri kita sendiri. Jadikan Al-Quran itu sebagai benteng bagi kita. Nah, bagi orang-orang yang sudah terkena gangguan-gangguan jin, maka terapinya adalah terapi membaca Al-Quran. Niatkan untuk meruqyah diri, terutama membaca surah Al-Baqarah. Banyak orang-orang yang terkena gangguan di masa-masa pandemi seperti ini tidak bisa kami layani untuk terapi ruqyahnya, maka kami sarankan biasanya mereka untuk bisa meruqyah diri sendiri, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, terapi surah Al-Baqarah. Insya Allah dengan terapi surah Al-Baqarah, gangguan-gangguan jin yang ada pada diri kita, yang ada pada rumah kita, insya Allah akan kabur mereka, akan pergi mereka. Karena apa? Karena mereka merasakan sangat panas sekali ketika kita membaca Al-Quran dengan niatan meruqyah.
Ada pengakuan orang yang terkena gangguan-gangguan jin. Betul ya Ustadz, katanya. Dulu saya sering baca Quran, tapi saya tidak merasakan dalam diri saya ini ada gangguan jin. Tapi ketika saya membaca Al-Quran dengan niatan meruqyah diri, baru saya merasakan bahwa di dalam diri saya ini ada jin nasab saya, kata. Jin nasab, jin dari keturunan saya, jin dari datuk-datuk saya yang terdahulu. Nah, inilah jamaah pentingnya kita bisa membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Jangan malu dalam belajar. Terutama kita sebagai orang Islam ini, memang kewajiban kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau belum bisa, belajar. Kalau sudah bisa, baca terus setiap harinya. Jangan sampai dalam satu hari tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat, dan tunggu episode-episode berikutnya. Insya Allah akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.